Karena memohon pemaaf artinya terhapus dosa tambah bekas. Kata maaf menghapuskan dosa kita di buku amal. Kan buku amal kan ada catatannya, ada kebaikan, ada keburukan. Maksiat yang kita lakukan yang ditulis oleh malaikat, dan kata kita memohon maaf, afu, Allah hapuskan. Bukan Allah maafkan saja, bukan Allah ampuni saja, tapi Allah maafkan. Tidak tersisa tulisan bekasnya. Bekas pun tidak ada. Beda sama maghfirah. Kembali lagi, wa'fu anna waghfir lana. Walaupun intinya dan tujuannya sama-sama ampunan, tetapi kata afu lebih tinggi daripada kata maghfirah. Makanya di bulan Ramadan, apa kata Rasulullah kepada Siti Aisyah? Kalau sudah masuk 10 malam akhir Ramadan, berbanyalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memohon pemaaf artinya terhapus dosa tambah bekas. Kata maaf menghapuskan dosa kita di buku amal. Kan buku amal kan ada catatannya, ada kebaikan, ada keburukan. Maksiat yang kita lakukan yang ditulis oleh malaikat, dan kata kita memohon maaf, afu, Allah hapuskan. Bukan Allah maafkan saja, bukan Allah ampuni saja, tapi Allah maafkan. Tidak tersisa tulisan bekasnya. Bekas pun tidak ada. Beda sama maghfirah. Kalau maghfirah, Allah maafkan, pasti tapi tulisannya masih ada. Allah tunjukkan di hari kiamat, dan Allah lihatkan kepada kita. Ingat gak, hari ini, tanggal ini, jam segini, di tempat ini, kamu lakukan ini. Nanti ada YouTube, bisa lihat. Masih ada manusia mengingkari. Dia lihat dirinya berbuat dosa, tapi dia masih ingkari. Kamu akui enggak? Dah pernah. Sama Allah bilang dah pernah. Karena di situ mahkamah keadilan Allah, dan dia mengingkari, terus kamu mau saksi apa? Malaikat saksi, Raqib Atid saksi, buku amal saksi. Ya Allah, mohon maaf, saya tidak percaya semua itu. Barangkali dibikin oleh malaikat. Saya tidak percaya. Tunjukkan saksi dari diriku, baru saya percaya. Allah rapatkan mulutnya, Allah perintahkan tangannya berbicara, kakinya berbicara, kulitnya berbicara, matanya berbicara, baru dia kaget. Dan dia berkata, hei kulitku, selama ini saya belamu, saya berbohong untuk selamatkanmu. Kok kamu ya sekarang berbicara keburukan saya? وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Ketika mereka protes terhadap kulitnya sendiri menjadi saksi, dan kata kulitnya, kami diperintahkan oleh Allah untuk berbicara, dan kami tidak berani tolak. Bahkan bumi pun berbicara. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Memberikan berita-berita. Bumi memberikan berita.
Makanya ketika ulama memahami ayat ini suratul Zalzalah, dia berbanyak pindah posisi ketika salat. Salat wajib di sini, kalau salat sunnah dia pindah ke sana, pindah ke sana. Buat apa? Memperbanyak saksi bumi dalam kebaikan. Dan dia berkata, Ya Allah, saya memang lakukan. Dan dia akui. Dan tidak mengingkari. Apa kata Allah? Di saat kamu lakukan, aku tutupi dan orang lain tidak tahu. Dan sekarang aku hapuskan dan aku ampuni kamu. Dan masuklah surga bersama hamba-hambaku. Masya Allah. Ini anugerah yang luar biasa. Ampunan yang dahsyat. Yang kita sudah merasa tersengsara. Allah sudah tunjukkan dosa-dosa kita. Semua yang kecil maupun yang besar. Dan kita tunduk. Dan kita tidak berani mengingkari. Kata Allah, jangan khawatir. Di saat kamu melakukan dosa itu, saya tutupi. Tidak ada yang tahu. Sekarang saya ampuni. Kira-kira gimana perasaan hamba itu? Bahagia enggak? Qala Allah di hadis yang qudsi, Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, saking banyaknya, saking besarnya, dan perkiraan saya tidak ada satu manusia yang dosanya sampai ke lapisan langit. Langit kan sangat jauh. Biarpun dia sudah melakukan semua macam dosa, zina, minuman keras, narkoba, durhaka, tidak salat, semua dia lakukan, tidak bakal sampai ke lapisan langit. Tapi juga luas rahmat Allah. Sekiranya dosamu seandainya sampai ke lapisan langit, tapi kamu tidak pernah berhenti memohon ampun kepada aku dan selalu istighfar, kata Allah, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Rahmat Allah. Makanya bahagia orang yang tunduk dan patuh, menunjukkan hati yang sangat membutuhkan rahmat Allah. Kita sangat membutuhkan, apalagi sekarang dalam COVID-19 sekarang sangat membutuhkan rahmat Allah SWT. Karena satu-satunya yang berikan kita selamat dan terangkat segera kun fayakun bala ini ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang menjaminkan mengundang rahmat Allah, berbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi hari Jumat, tadi sudah habis maghrib. Sedih kalau saya lihat ada banyak orang di hari Jumat tapi tidak banyak salawat. Padahal Rasul pesan, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fi. Sebaik-baik hari untuk kalian adalah hari Jumat, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Ulama menyampaikan minimal batas banyak adalah 300 ke atas. Kalau masih di bawah 300 berarti belum banyak. Malu kalau kita dibuka buku amal kita, dan setiap Senin Kamis Rasul melihat isi buku amal umatnya, dan dia sedih dan menangis. Kenapa umatku tidak banyak salawat kepadaku di hari Jumat, padahal saya sudah pesan. Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi bi ashra. Diriwayatkan Imam Muslim.
Barang siapa yang salawat 1 kali kepadaku, akan Allah balas 10 kali rahmat. Ini rahmat yang kita butuhkan. Nabi Muhammad kan rahmat. Nabi Muhammad rahmat tidak? Rahmat. Jangankan rahmat untuk kita, rahmat untuk semesta alam. Rahmatan lil alamin. Manfaatkan rahmat ini. Undanglah rahmat ini. Memang beliau sudah tidak ada, meninggal dunia, tapi kita bisa mendapatkan rahmat, wasilah salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hari Jumat, saya punya kebiasaan tidak mengamalkan zikir apapun selain salawat. Tidak ada tasbih, tidak ada tahlil, tidak ada istighfar, tidak ada takbir, tidak ada tahmid. Semuanya saya tinggalkan. Saya fokus satu, berbanyak salawat. Karena itu permintaan Nabi Muhammad.